Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kita jumpa lagi di channelnya MTV Media Teknik Vlog. Kita akan kembali lagi ini mengerjakan HP Oppo A9 2020 yang kondisi LCD-nya ini sangat memprihatinkan. Ini retak semua ya. Kondisinya ambiar. Jadi kita akan melakukan perbaikan. Mungkin ini reparasi ya pada bagian LCD-nya. Oke, kita bahas bareng-bareng bagaimana cara memperbaiki HP Oppo A9 2020 dalam kondisi LCD-nya ambiar. Ya, sebelumnya mudah-mudahan kita semua selalu bahagia dan juga selalu ceria dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pancen bedas, pancen nyata dan istimewa. Kita coba cek dulu, kita pastikan dulu kondisi handphone sebelum kita lakukan pembongkarannya. Kita coba nyalakan handphonenya ini. Ternyata tidak ada respon. Kita coba hubungkan ke USB cas. Ini langkah-langkah awal yang mesti kita lakukan ya di saat kita menerima handphone servisan dalam kondisi seperti ini. Kita pastikan dulu handphonenya apakah ada tanda-tanda kehidupan. Sekalipun ini sudah pasti bagian LCD, tapi tetap saja kita mesti pastikan supaya tidak ada dusta di antara kita. Oh, ini nyala ya, nyala biru ini. Jadi kondisinya blue screen. Oh, bergaris juga. Berarti ini udah fix ini ya LCD. Dan konsumsi arusnya juga normal. Berarti ini respon mesinnya juga bagus. Ini ada tampilan ya. Ada tampilan blue screen ini di saat kita charger ini. Kita coba perhatikan ini. Kita hubung blue screen ya. Sepertinya terkena air juga ini ya. Berarti ini udah fix. Kalau sekiranya sudah positif kondisinya seperti ini, baru kita lakukan pembongkaran lebih lanjut. Nah, ini mati hidup ini handphonenya. Tapi kalau dari segi konsumsi arus ini aman. Respon mesinnya itu normal, yaitu di atas 1,3 ampere. 1 ampere lebih. Itu respon mesin yang bisa dibilang normal. Lanjut lagi kita akan lakukan pembongkaran. Kita siapkan alat-alatnya. Buat teman-teman yang berminat dalam hal bidang servis menyervis handphone, itu tidak usah malu-malu, tidak usah patah semangat kalau misalkan kita belum memiliki peralatan-peralatan yang mewah, yang canggih dan bagus. Ya, kita bisa gunakan dengan alat sekedarnya, dengan alat ala kadarnya. Yang penting kita bisa memfungsikan dan memanfaatkannya. Contoh kecil dalam hal pergantian LCD, kita sebenarnya tidak memerlukan alat-alat yang canggih, yang mewah, yang mahal, yang bagus. Cukup dengan alat sederhana, contoh seperti halnya untuk membongkar casing, membongkar LCD-nya seperti hair dryer juga bisa, dengan setrika juga bisa, dengan minyak kayu putih, kemudian obeng tentunya ya. Kalau obeng sudah pasti, dan itu pun tidak perlu komplit semua obeng, hanya cukup dua bentuk obeng, yaitu obeng plus dan obeng min. Itu sudah cukup. Jadi kita tidak usah mengikuti teknisi-teknisi yang sudah tersohor ya, yang sudah ranahnya ranah jam terbangnya sudah ini ya, kecuali kalau memang mampu dengan kondisi materi yang berada ya, tidak ada masalah, karena memang bagusnya seperti itu. Karena dengan alat-alat yang canggih
yang mewah, ya tentu pekerjaan kita lebih ringan dan lebih mudah di saat eksekusi semua permasalahan tentang ponsel. Nah, ini kita akan coba panasin dulu bagian backdoor. Kita beri hangat-hangat kuku. Karena desain Oppo A9 2020 ini desain backdoornya dilem. Bisa juga dengan bantuan yang tadi saya tunjuk, yaitu pakai minyak kayu putih atau juga dengan kontak thinner. Itu juga bisa kita gunakan untuk mempermudah di saat pengangkatan bagian backdoornya. Selanjutnya kita akan lakukan pengangkatan bagian backdoor. Kita congkel dulu untuk membuat jalan dengan alat seperti kaleng tipis seperti ini ya. Kita congkel untuk cari jalannya. Kemudian kalau sudah ada jalan, kita gunakan sesuatu yang lentur. Contoh ini ya, bekasnya tempered glass juga bisa. Contoh dengan ini kan bekas-bekasan dari TG, ini juga bisa kita manfaatkan untuk prosesnya. Untuk tipenya Oppo A9 2020 ini juga mesti kita perhatikan bagian sidik jari atau bagian fingerprint. Ini kan ada fingerprint, pasti sudah tentu ada fleksibelnya. Nah, itu kita mesti raba-raba letak fleksibelnya itu ke arah mana, jangan sampai tergores oleh alat pembukanya. Jadi kita tarik pelan-pelan, jangan dipaksa. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang kita lihat ya, di sini ada fleksibel. Ini terlihat sederhana, namun efeknya sangat besar. Kalau misalkan fleksibelnya sobek atau putus, tentu bukannya kita untung dalam pergantian LCD, malah jadi buntung, tekor alias nombok. Bagian backdoor sudah terbuka. Selanjutnya kita buka satu persatu bagian bautnya. Nah, ini modalnya cukup dengan tambahan obeng plus. Untuk bagian baut sudah kita angkat. Selanjutnya kita akan mengangkat bezel. Oh iya, ternyata ada yang terlupakan. Kita cabut dulu bagian SIM tray-nya. Ini kalau tidak dicabut tentu menghalang ya. Selanjutnya kita congkel bagian backdoor. Kita cari dari sudut yang dirasa itu lentur supaya mencongkelnya gampang seperti ini. Ini kondisi handphone sepertinya sudah pernah dibongkar ya. Kita angkat dulu baterainya, kemudian kita rapikan dulu. Kita presisikan dan simetriskan kondisi baterainya. Kemudian lanjut kita angkat dulu bagian LCD. Ini udah hancur seperti ini dan udah cacat, jadi kita langsung dorong aja. Kalau sekiranya keras bisa dibantu dengan dipanasin, tapi karena ini LCD-nya udah benar-benar rusak dan cacat, jadi saya langsung bongkar aja, langsung dorong aja ini tanpa harus dipanasin. Ternyata ini LCD-nya memang sudah gantian ya. Ini bukan LCD ori lagi. Setelah itu kita bersihkan dulu bagian lem-lem pinggirnya ini. Pembersihan lem ini juga hal penting dalam proses pemasangan LCD. Sebab kalau misalkan lem bekasnya ini tidak dibersihkan, pertama akan mengganjal sehingga menyebabkan pemasangan LCD yang baru itu tidak rapat. Kemudian yang kedua, kalau lem yang lama ini tidak dibersihkan, itu bisa menghalangi kerekatan lem yang baru karena terhalang adanya lem yang lama. Buat saya pribadi, pembersihan lem seperti ini sangat penting karena tidak bisa dipungkiri pergantian LCD hampir semua customer konsumen
maupun user itu selalu mempertanyakan tingkat kerapihannya. Jadi buat teman-teman teknisi pemula yang sedang menggeluti bidang perbaikan handphone, ya mesti rajin, mesti ulet, jangan malas, tentu mesti tetap semangat ya, pantang mundur. Nah, kita pastikan bersih seperti ini. Kemudian juga kita pastikan kondisi tulang ini tidak bengkok. Karena pemasangan LCD dengan kondisi tulang yang bengkok itu cukup berisiko. Sekarang kita akan coba tes dengan LCD yang baru. Nah, untuk LCD yang baru juga perlu diperhatikan. Perlu diingat, yang namanya LCD, proses perbaikannya itu dites dulu baru dipasang, bukan dipasang dulu baru dites. Karena sekalipun ini barang baru, itu tidak menjamin kondisinya normal. Jadi kita mesti tes dulu. Di saat pengetesan pun ini segel jangan sampai rusak, dan juga kondisi fisik jangan sampai ada yang cacat. Jadi kalau misalkan terjadi error, contoh misalkan gambarnya cacat, gambarnya ngeblur, atau layar sentuh itu tidak berfungsi, touchscreen-nya error, tentu kita bisa retur kalau kondisi segel dan fisiknya itu masih utuh. Makanya dalam hal perbaikan LCD perlu digarisbawahi, kita tes dulu baru dipasang, bukan dipasang baru dites. Nah, ini kita sudah pasang. Kita akan coba nyalakan handphonenya. Oh, ininya baterainya habis ya. Kita coba sambil di charger. Kemungkinan tadi di saat pertama kita nyalakan sebelum LCD yang lama itu diangkat, kan tadi saya sempat mengatakan restart ya, mati hidup, kemungkinan baterainya habis. Tapi ini cepet banget ya, baru nyolok aja sudah 2%. Kita coba nyalakan sambil kita charger. Kok ini dinyalain malah nggak mau. Ini dinyalain malah nggak mau ya, mati hidup. Kita tunggu dulu. Ini ternyata sambil kita charger handphonenya tidak mau dinyalain, seperti tadi mati hidup. Kita coba tunggu, kita cas dulu baterainya supaya ada isi yang lebih banyak. Jadi saya skip dulu atau saya percepat untuk videonya. Kita akan coba cek apakah di saat kita nyalakan itu normal atau tidak. Ini sangat penting dalam hal perbaikan handphone. Jadi kita mesti pastikan kondisi handphonenya dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini handphonenya sudah saya charger lebih dari 5 menit. Mestinya cukup ya. Kita coba cek kapasitas baterainya. Nah, ini sudah ada 6%. Mestinya kapasitas 6% itu bisa untuk menghidupkan handphone. Terlebih lagi ini kan sambil di charger, mestinya bisa nyala ya. Kita coba nyalakan. Ini kok agak keras ini. Oh, ternyata masih restart sobat. Ini masih restart. Coba kita sambil ini copot dulu chargernya, kemudian kita coba nyalakan. Ternyata nggak bisa dinyalain ini ya. Nah, ini pentingnya pengetesan seperti ini ya. Terkadang kondisi HP itu seringkali tidak sesuai dengan keterangan dari konsumennya. Ini sudah ada 6%, tapi kita nyalakan tidak mampu ini. Apakah baterainya yang benar-benar ngedrop atau gimana? Tapi kalau misalkan dari baterai yang drop, mestinya sambil di charger itu bisa nyala. Ini kita sambil charger, kan muncul notifikasi baterai, bahkan prosentasenya itu sudah lebih dari 5%. Harusnya sudah mampu. Nah, ini kan sudah ada 6%, tapi ternyata ini handphonenya saat kita nyalakan itu tidak mau. Ini ada respon, ini apa namanya, untuk tombol on off normal ini. Nah, di saat kita tekan tombol on off kan ada respon nih. Nah ya, ada respon, tapi handphonenya tidak mau dinyalain. Dengan respon seperti ini,
harusnya normal ini bagian on off ini. Coba kita perhatikan ya. Nah kan ada respon kan di saat saya tekan tombol on off, berarti kan ini berfungsi untuk on off nya itu. Kita coba nyalain lagi agak lamaan ini. Nah ini kan ada respon seperti yang kita lihat. Nah tapi handphonenya tidak mau nyala ini. Tuh balik lagi ya. Ini mesti kita terangkan dulu, ini mesti kita konfirmasi dulu ke pemiliknya ini, apakah benar dari baterainya atau seperti apa. Tapi yang jelas kondisi seperti ini mesti kita terangkan dulu secara detail supaya tidak ada dusta di antara kita. Nah jelas ya, handphonenya belum saya bongkar-bongkar, belum saya angkat-angkat ini. Atau kita coba nyalakan langsung dari mesinnya ini ya, tanpa harus dengan tombol fleksibelnya. Apakah bisa? Nah mesinnya sudah kita angkat, kita akan coba nyalakan langsung dari mesinnya ini. Seperti ini ya. Oh ternyata nyala ini. Kita nyalakan langsung dari mesinnya, dia mau ini. Berarti tombol on off nya error. Tombol on off nya itu short. Dia neken terus. Makanya mati hidup. Berarti kemungkinan itu mati hidupnya karena tombol on off yang menekan terus. Nah ini di saat kita angkat normal ya. Berarti fix ini untuk on off juga bermasalah. Nah ini ya, perlu digarisbawahi pentingnya pengetesan itu. Salah satunya ya seperti ini. Ternyata permasalahannya bukan pada LCD aja. Jadi tombol on off-nya juga error. Kita akan konfirmasi dulu ke konsumennya supaya enak ya. Sambil menunggu kita akan coba cas handphonenya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk proses perbaikan dari HP Oppo A9 2020 ini. Setelah kita konfirmasi ke pemiliknya, menurut beliau lanjut saja. Jadi kita akan coba perbaiki juga bagian on off nya. Nah kita ini kita tes aja dulu ya. Kita perbaiki setelah pemasangan LCD supaya pekerjaannya lebih cepat. Jadi kita sambil menunggu LCD nya kering, itu kita bisa mengerjakan bagian on off nya. Kita tadi kan belum mengetes apakah kondisi LCD nya ini normal atau tidak. Karena on off nya ini error, jadi kita langsung nyalakannya dari mesin. Sekarang kita akan coba tes kondisi LCD nya. Untuk visual atau tampilan normal ya, tidak ada cacat sama sekali. Tapi kok ini handphonenya panas banget ini sobat. Ini handphonenya kok panas banget ya. Ada bagian komponen ini yang sangat panas ini kondisinya. Untuk sentuhannya juga sepertinya tidak ada masalah. Normal ya untuk sentuhannya pun. Tapi ini mesinnya sangat panas ini. Kira-kira apa lagi ini? Mesin bagian sini sangat panas ini. Walah. Ini mesinnya sangat panas. Yang jelas ini LCD nya normal ya. Kita akan coba cek. Ini mesinnya kok panas banget. Padahal ini tidak dalam kondisi di charger ini. Kita coba cek handphonenya kira-kira ngesot atau enggak. Tapi kondisi handphonenya tidak short, tapi panas banget ini. Biasanya seperti ini panasnya. Ini kan dari arah sini. Saya yakin ada pada bagian CPU ini panasnya. Ini aja sampai melembung ya untuk pastanya itu, karena saking panasnya ini agak sedikit melembung ya, terangkat.
Untuk kondisi mesin yang panas ini kita abaikan dulu karena perjanjiannya adalah pergantian LCD dan juga on off. Jadi kita fokus saja di bagian LCD dan on off. Kita rapikan dulu untuk LCD-nya. Karena ini LCD-nya sudah positif normal. Setelah kita lakukan testing, kita rapikan. Nah, ini untuk segel juga kita buang saja ya, karena sudah tidak diperlukan lagi. Jadi perlu diingat, saya sering kali mendapati pemasangan LCD itu bagian segelnya tidak dibuang. Ini kan kalau tidak dibuang jelas mengganjal ya, menghalangi kerapatan bagian LCD-nya itu. Sebelum kita lipat atau pasang, kita pastikan lagi apakah posisi fleksibelnya itu di saat kita pasang mengganjal. Nah, ini kan mengganjal. Ini juga penting banget. Karena kalau kita memasang LCD dalam kondisi fleksibelnya itu tergencet, terjepit, mengganjal, tentu itu sangat berbahaya. Bisa jadi LCD-nya gelap, ngeblur, dan kebanyakan itu layar sentuhnya error. Nah, ini kan agak mengganjal. Jadi mesti kita lipat agak ditarik. Tentunya pelan-pelan ya, menariknya jangan terlalu keras dan jangan dipaksakan. Perkirakan saja sekiranya di saat kita pemasangan itu posisi fleksibelnya tidak tergencet. Nah, kita dorong dikit, pelan-pelan ya, pelan-pelan dan pelan-pelan seperti ini. Nah, sudah ya melipat. Setelah melipat seperti ini, kita pastikan lagi, kita tes lagi. Nah, ini kan sudah tidak mengganjal ya. Kalau seperti ini aman. Selanjutnya baru kita lakukan pemasangan. Ini kita presisikan dan posisikan LCD-nya supaya seimbang. Selanjutnya kita lakukan pengikatan dulu karena kita akan memperbaiki dulu bagian on off-nya. Selanjutnya kita bersihkan dulu ini bagian-bagian lem yang berebelan. Kalau bahasa kita sini berebelan ya, lem yang pada keluar dari persembunyiannya ini, supaya terlihat rapi dan apik. Oke sobat, kita lanjut ini ke perbaikan bagian on off nya. Untuk perbaikan on off ini kalau pengen simple, kita bisa menggantinya satu set ya, tapi alangkah lebih baiknya supaya bisa buat ajang latihan, kita ganti aja untuk bagian kitunnya. Buat para pemula mesti rajin ya, hal-hal semacam ini kita perbaiki kalau memang bisa diperbaiki, karena biasanya ini kerusakan pada bagian kitunnya aja. Ini memang lebih praktis, cepat dan simple kalau kita menggantinya itu satu set ya. Itu hanya suatu pilihan aja, tinggal pilih maunya yang mana. Kalau sekiranya mau satu set ya tinggal ganti satu set. Kalau misalkan pengen diperbaiki ya tinggal perbaiki aja, tinggal pilih aja sukanya yang mana, nyamannya yang mana, nikmatnya yang mana. Kita cek dulu untuk jalurnya, sepertinya masih aman ya. Nah, untuk jenisnya kitun itu ada dua macam ya. Ada yang jalurnya berdampingan melebar, ada juga yang jalurnya memanjang. Jadi kita mesti cek
baik-baik untuk mengganti kitunnya. Tapi kalau misalkan gantinya satu set sih tidak perlu mengecek ya, karena sudah didesain dan disetting. Ini melebar jenis dari kitunnya. Sekarang kita coba cari yang sekiranya sesuai. Seperti ini banyak jualan ya. Kita cari yang ukurannya sesuai dan sama. Sepertinya ini sama ya. Kita kasih timah tambahan dulu pada bagian dudukan kitunnya. Sekarang kita tinggal pasangkan, kita presisikan dulu posisinya. Kemudian kita panasin dengan solder dari bagian bawah seperti ini. Nah, jadi sebenarnya cukup mudah ya. Sekarang kita akan coba tes. Ini kita rapikan dulu. Sekarang kita akan coba pasang untuk bagian kitunnya ini. Sekarang kita akan coba tes apakah pergantian kitunnya itu berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil ya, berfungsi dengan baik. Ya, dengan dipasangkan baterai kemudian tidak hidup sendiri sudah pasti beres ya, sudah pasti normal. Karena kalau misalkan masih korslet tentunya pas kita pasang baterai dia langsung nyala sendiri. Dan ini juga mau ke loading, yang sebelumnya kan tidak bisa dinyalakan, kemudian mati hidup. Nah, normal ya. Sekarang kita langsung merapikan saja ini. Selanjutnya kita tinggal lakukan pengeleman pada bagian backdoornya. Selanjutnya kita ikat. Oke, sudah rapi. Kita akan coba tes ulang. Kita nyalakan handphonenya. Alhamdulillah wa syukrulillah, masih normal ya, berjalan dengan baik. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera, pancen pedas, pancen nyata dan istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.